Okay, hi everyone. So we're here again. Hari ini kita dengan Mr. Hakiki. Saya yang akan jadi host hari ini. And we're going to talk about how to get PhD. Scholarship ya terutama. Yes, Mr. that's Hakiki true. dapat scholarship kan ya? Yes, Oh, that's true. Ya, benar-benar. okay. I'll let Mr. Hakiki introduce himself first. Silahkan perkenalkan diri dulu dan eh, gimana sih ininya PhD-nya Mr. Hakiki itu? Oke, so ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hakiki. So, saya tutor ya, di salah satu tutor di Fokus IELTS, tapi juga ya sambil nyambi juga ngajar di suatu universitas negeri di Jawa Timur ya. Jadi itu pekerjaan saya di dua area tersebut dan kebetulan tahun ini dapat apa namanya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP khususnya untuk PhD dan alhamdulillah juga sudah keterima PhD di Australia khususnya University of New South Wales. Jadi rencana berangkat kurang lebih Februari 2023 kayak gitu. Woo, that's great. Ini kalau nggak salah sama ya, universitasnya sama S2-nya. Yes, S2 sama S3 sama universitasnya. Oke. Mungkin bisa kasih pertimbangan kenapa ngambil universitas yang sama. Biasanya orang kan kayak mau, oh coba yang lain gitu. Jadi pertimbangan sebenarnya kan kalau kita ngomongin tentang daftaran PhD itu sebenarnya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah tergantung apa namanya orangnya karena banyak orang itu yang kesulitan cari supervisor karena kalau ini intinya dari beasiswa PhD seperti ini. Jadi mungkin saya cerita dari awal dulu yang nanti akhirnya Oke, silakan. menjadi apa namanya pertimbangan kenapa universitas yang sama. Jadi kalau bedanya sama master itu kalau PhD kita itu kalau kita diterima untuk PhD kita itu harus sudah dapat supervisor dulu atau kayak pembimbing dulu lah gitu. Jadi kalau kita belum punya pembimbing kita nggak bisa keterima. Jadi Oh, harus gitu. ada pembimbing dulu Mm-mm. itu. Nah, um, jadi pas tapi sebelum kita cari pembimbing otomatis kita kan sudah harus punya research proposal ya itu yang menjadi hal penting penelitian rencana penelitiannya apa sih kayak gitu karena dari situlah akhirnya kita nanti bisa nyebarin kita bisa email ke banyak ahli di bidangnya jadi semisal saya ngambil tentang bidang A saya sudah tulis tentang bidang A kayak gini otomatis kan nanti saya harus research universitas mana saja dan khususnya profesor-profesor mana yang memiliki keahlian tersebut. Nah, sehingga dari situ akhirnya kita bisa berusaha. Jadi awalnya itu kita ya harus email ya, email ke banyak supervisor. Kemarin saya sekitar ngirim sekitar ke 10 supervisor. Ada Banyak ya. yang ada yang nggak dibales, ada yang dibales, ada ya macam-macam ceritanya kalau terkait dengan supervisor itu tadi. Nah, kebetulan yang sebenarnya kalau saya bilang kalau untuk perjalanan saya PhD itu agak mungkin sedikit dimudahkan ya karena apa namanya sebetulnya karena sudah punya hubungan dengan profesornya yang menjadi supervisor sekarang akhirnya lebih mudah untuk diterima karena kan makanya itu yang menjadi alasan kenapa universitasnya sama karena sudah punya hubungan baik dengan profesornya akhirnya ketika mengajukan untuk meneliti hal tersebut kebetulan sesuai dan akhirnya beliau mau untuk menjadi supervisor nah kayak gitu. Dan itu untuk keunggulan kalau misalnya kita mengapa namanya menghubungi kembali profesor kita yang dulu itu keunggulannya kan seperti itu mungkin akan lebih mudah diterima. Tapi banyak juga banyak yang Oke. rekan-rekan itu yang sukses ketika pindah kampus tuh ada juga yang sukses kayak gitu. Jadi alasannya ya ya kita cari yang memiliki hubungan baik kita coba hubungi situ dulu kalau gagal baru kita cari-cari yang lainnya. Kemarin sempat itu terus kemarin sempat ditolak dua kali alasan ditolaknya karena yang profesor satunya ada satu profesor sudah penuh bimbingannya jadi nggak mau terima lagi ada juga Oh, yang ada juga yang tidak sesuai dengan misalnya saya baca-baca itu kayaknya sesuai tapi ketika saya berikan prinsip proposalnya sama beliaunya ini kayaknya masih kurang cocok nah gitu. oke. Spesifik banget jadi ya kalau Iya PhD itu. kalau PhD Mungkin, memang spesifik banget ya. mungkin bisa ini dulu. Sharing dulu kali ya. Kalau orang untuk ngambil PhD itu pertimbangannya apa aja sih untuk sebelum mantepin diri, oke, I need to take this degree gitu. Ya sebenarnya tergantung dari profesi ya. Sekarang anggapannya banyak orang kan kalau mau PhD itu khusus untuk dosen. Tapi sebenarnya sekarang zaman udah berubah ya. Memang memang kalau profesi kalian adalah sebagai dosen atau tenaga, tenaga pengajar itu memang kecenderungan akan diperlukan untuk PhD untuk berkembang. Tapi zaman sekarang pun itu sudah banyak praktisi-praktisi yang
apa namanya PhD. Misal kalau kita lihat di kementerian-kementerian itu banyak sekali staf-staf kementerian yang akhirnya memilih untuk PhD, entah itu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Jadi kita lihat dulu, meskipun kita praktisi, ya kita bisa juga untuk memilih jalan PhD karena memang banyak hal yang dibutuhkan dari Mm-mm. apa namanya, apalagi di Indonesia ya kita banyak perusahaan tuh melihat dari latar belakang itunya pendidikannya seperti itu. Mungkin bisa dibantu jelasin kali Mister Hakiki. Apa sih bedanya pendidikan di sarjana, master sama PhD gitu? Jadi kalau di sarjana ya mungkin bagi kalian yang sedang lihat ini mungkin banyak banyak kalian ini adalah sarjana ya di mana ya kita kuliah ini kita akhiri dengan skripsi dan biasanya skripsi itu level penelitiannya itu ya masih rendah lah bukan berarti jelek tapi masih di rendah. Nah, ketika kita master itu ada dua pilihan kalian mengambil yang pakai penelitian atau yang enggak itu ada dua opsi. Nah itu otomatis ketika kalian mengambil penelitian otomatis itu nanti apa risetnya akan ada peningkatan. Tapi kalau udah PhD itu kita diminta untuk menghasilkan karya ilmiah atau penelitian yang novel, yang dimana bukan novel ya, tapi novel yang dimana itu baru, Baru. baru di bidangnya. Jadi kita mencari sesuatu hal yang baru atau membahas suatu hal yang mungkin belum terlalu dibahas banyak orang gitu. I see. Emang lebih berat ya jadinya kan, apalagi jumlah yang ngambil PhD tiap tahunnya pasti kan tambah terus kan. Iya Jadi dan kita harus update sama ilmunya ya, iya benar dan gitu. PhD pun 4 tahun makanya dianggap sebagai berat kan. Lama ya. Seperti itu. Jadi, Dan anggap aja penelitian 4 tahun kan berarti kan bisa dibayangkan kan betapa apa namanya beratnya. Bukan berarti impossible ya. Saya nyatakan saya bilang ini berat atau enggak, saya masih belum mulai tapi dari cerita banyak teman-teman ya memang perjuangannya lebih daripada S1 sama S2 dan itu ya wajar lah karena udah tingkatan wajar. di akhir-akhir kan gitu seperti Iya itu. benar. Kan namanya gelarnya makin tinggi, jadi Iya, profisiensi yang harus makin tinggi ya. benar. Terus saya Dan dengar biasa juga kok, hah? dan biasanya kalau PhD itu akhirnya jadi ada sedikit lelucon juga. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin spesifik ilmu yang kita bahas. Otomatis kita mendalami bidang. Anggap saja saya kan backgroundnya linguistik. Linguistik kan banyak kan. A, B, C, dan akhirnya tapi kalau PhD kita mengerucutkan mungkin kepada A, B, C. Jadi ketika ada orang tanya tentang D, E, F, G, H ya kita nggak tahu. Meskipun itu memang satu bidang karena Oh, apa namanya specialization kita kan memang di A, B, C itu kan. Gitu. iya iya iya, makin spesifik ya. Dan kalau nggak Iya. salah, kalau di PhD itu nggak banyak kelasnya ya. Kalau master kan masih ada, oh iya ada Mm-mm. kelas ini terus ada tesis gitu. Jadi biasanya kalaupun ada kelas itu kita itu mungkin di awal-awal ya di tahun pertama itu pun kalau dirasa diperlukan bagi kitanya, kita merasa perlu ataupun itu didorong sama supervisor kita. Misalnya, oh kayaknya kamu masih lemah di sini, sini. Oh kayaknya kamu masih butuh ini. Coba deh kamu ikut mata kuliah ini untuk memperdalam. Kadang-kadang memang ada seperti itu. Tapi memang juga Oh, ada yang dari masuk itu gak ada kelas sama sekali memang ada. langsung penelitian ya berarti. Langsung Wow. dimulai penelitian. Ya untuk tahapan secara detailnya seperti apa saya masih kurang paham, cuman memang di awal-awal itu biasanya di tahun pertama itu kurang lebih yang pendalaman teori, lebih banyak membaca baca apa jurnal-jurnal, buku-buku gitu sih awal-awal. Oh, iya iya. Berarti nanti kalau untuk programnya Mister Hakiki sendiri nanti udah tahu nggak gimana? Programnya pada intinya kurang lebih sih sama kayak di apa namanya tempat-tempat lain. PhD itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun tergantung Mm-mm. institusinya. Tapi kurang lebih yang saya lihat dari beberapa kali saya tanya ke senior, ya sudah sedang PhD di sana. Biasanya kan nanti kan setiap beberapa bulan sekali itu kan ada evaluasi. Gitu kan di tahun pertama itu lebih mengarah kepada pemahaman konsep teori dan lain-lain. Kamu udah baca jurnal apa kesimpulannya, apa yang kamu dapatkan, Oh, apakah ini I perlu see. untuk dimasukkan, apa gini-gini. Jadi awal-awal sih masih ke situ sih kalau kalau sepengetahuan saya seperti itu. I see. Wah, iya bener-bener udah mandiri ya, harus independen kitanya sendiri gitu Ya, kan. dan sebenarnya kalau masalah independen itu sudah kalau kalau apa namanya apa orang-orang yang pernah pengalaman S2 di luar negeri atau bahkan S1 di luar negeri memang kalau di luar negeri memang kita sudah dituntut untuk mandiri kalau sudah masuk tingkatan perkuliahan entah itu S1, S2, S3 cuman S3 ya pasti lebih mandiri karena kan kita dianggap sudah sedikit paham lah ya terkait dengan uh,
topik topik bidangnya itu tadi. Iya sih. Oh, oke. Wah, kayaknya ini lumayan menantang nih. Kalau dari segi pendaftarannya deh kita kan tadi udah mention dikit harus nyari supervisor dulu ya Hmm, sebelum hmm, kita bisa daftar benar. gitu kan. Ya, Terus apa lagi sih yang harus disiapin? jadi yang pertama sebenarnya paling penting itu supervisor ya sebenarnya karena Mm-mm. kalau bisa disiapkan dimulai dari jauh-jauh hari. Jadi jangan kita mepet karena supervisor kan anggap aja supervisor semua itu profesor-profesor. Mereka orang-orangnya sibuk-sibuk. Jadi belum Mm. tentu ketika kita email hari ini mereka akan balas dalam waktu 2-3 hari. Bahkan sampai sekarang pun saya ada satu yang nggak balas-balas sampai sekarang. Itu pun setelah sekitar 6 bulan lebih kayak gitu. Jadi apa namanya intinya jangan sakit hati kalau nggak dibales seperti itu karena memang ya mungkin bagi mereka nggak cocok atau kita nggak tahu yang lainnya gimana makanya kita apa namanya nggak perlu terlalu dipikirkan kan opsi kan sangat banyak ada yang 1 minggu selesai ada yang berbulan-bulan baru dapat supervisor kayak gitu. Nah kalau Wah. untuk PhD sebenarnya jalurnya banyak ya bisa pakai S2 sih sebenarnya jalurnya banyak cuman kalau PhD kayaknya ada macam-macam yang saya tahu ya, beasiswa penuh ya contohnya kayak beasiswa saya PDP ataupun beasiswa dari apa namanya negara tujuan misalnya Australia Awards atau Mm-mm. misalnya Fulbright dan lain-lain itu ada seperti itu juga ada tapi ini enggak kalau di tempat Australia ini nggak terlalu umum tapi kayaknya beasiswa profesor biasanya di bidang saintek sih biasanya Oh, oke. jadi misalnya kita ada cocok apa namanya topik akhirnya udah sini kamu kuliah di sini pakai beasiswa dari profesornya itu. Biasanya itu terjadi karena biasanya profesor tuh lagi dapat pendanaan terkait dengan penelitian dan untuk pendanaan itu digunakan untuk apa namanya menerima uh, student-student PhD gitu. Oh, I see. Langsung dari profesornya berarti ya. Iya. Berarti itu udah langsung terjamin ya. Udah biayanya pasti oke, profesornya dapat langsung ya kalau kayak gitu. Jadi seperti itu kadang-kadang juga prof biasanya kadang-kadang kalau yang kayak sistemnya kayak gitu itu mereka buka lowongan. Oh, Misalnya jadi mereka langsung ini pengumuman mereka ini aja. ya mereka ini punya proyek biasanya kan kadang-kadang Mm. profesor-profesor itu punya proyek akhirnya saya lagi ada proyek ini sudah dapat pendanaan dari pemerintah atau dari apa kayak maksudnya banyak saya cari seorang uh, apa namanya lulusan master yang mau PhD di bidang ini gitu Oh, oke. seperti itu jadi itu Kalau boleh tahu, betul. dapat info kayak gitu dari mana ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah akan PhD, mungkin udah mulai tahu gitu. Tapi kalau yang masih master tapi bermimpi untuk, oke, aku ingin lanjut nih, atau mungkin bahkan yang sarjana tapi udah punya cita-cita dapat PhD. Kalau dapat informasi kayak gitu tuh dari mana sih? Sebenarnya paling reliable kalau informasi kayak gitu dari connection. Itu yang paling reliable Oh, I biasanya. Karena see. memang kalau profesor tuh gak banyak yang tahu, sehingga saingannya tuh gak terlalu banyak. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ada connection, kita sering-sering buka apa namanya notice board di universitas yang kita ingini. Biasanya yang ngasih, yang saya tahu yang ngasih beasiswa profesor itu biasanya di Jepang, di Korea, sama negara-negara Skandinavia. Oh, oke. Itu yang Jadi, biasanya ngasih beasiswa profesor dari daerah sana. Tidak menutup kemungkinan negara-negara kayak Jerman itu ada. Cuman yang paling saya tahu, yang paling sering saya lihat namanya tuh PhD vacancy itu ada di Skandinavia, Korea sama Jepang. iya, saya pernah dengar tuh yang di Korea sama Jepang. Teman saya ada yang dapat juga. Tapi Mm. untuk master sih, bukan untuk PhD. Belum ini. Jadi Bahkan kayak ada yang gitu. master kadang gitu. Iya, kadang-kadang juga ada yang master. Tapi memang prospeknya itu tadi. Biasanya connection kadang-kadang ada satu orang udah masuk ke di bawah naungan proses tersebut. Nah, dia lagi nyari lagi nih. Nah, akhirnya nawar-nawarin. Ah, jadi dioper ya gitu. Hmm. Jadi beberapa kali tuh kayak ada teman saya juga dia di Korea, dia Mm. buka pengumuman gitu di Instagramnya. Ini profesorku lagi cari uh, PhD student lagi di bidang ini ada yang mau nggak? Kalau mau masukin CV dan lain-lain. Gitu. Berarti memang penting ya untuk menjalin koneksi dari awal Ya sebenarnya ya. benar-benar Tuh. benar kayak gitu. Terus juga kalau kita ngomongin macam-macamnya lagi, ada juga beasiswa kampus. Kalau tadi kan kita ngomong beasiswa pemerintah, ada juga beasiswa profesor, tapi juga ada beasiswa kampus. Itu juga banyak dan kalau beasiswa kampus ya kita harus lihat apa namanya di websitenya beasiswa kampus itu ada yang full ada Mm. yang partial seperti itu.
Ya kayak Oh, kayak beasiswa profesor itu sebenarnya masuk beasiswa kampus juga sih di bawahnya beasiswa kampus gitu. Cuman tapi kita bukan pengumuman resmi ya ya bukan jatuhnya. pengumuman resmi kayak gitu. Oke, tergantung juga kan kayak tergantung mereka ada pendanaan atau enggak. Kalau misalnya nggak ada ya Ya, berarti belum tentu dibuka hmm. gitu kan. Ya bisa aja selama 5 tahun ke depan nggak ada, bisa saja setiap tahun ada. Itu tergantung dari proyek-proyekan pendanaan dan lain-lain kan. Memang nggak sepasti kalau kayak LPDP atau AAS atau Mm-mm. yang lain-lainnya seperti Oke, itu. mungkin bisa di note sama teman-teman nih. Kalau untuk itu harus keep an eye on the itu ya on the announcement. Ya, Jadi karena benar. kalau misalnya tahun ini nggak ada, tahun ini ada, belum tentu tahun depan nggak ada juga. Bakal ada juga, bisa aja nggak ada gitu ya. Hmm, Jadi kalau emang itu yang kalian incar dan profesor itu yang kalian mau, langsung harus digasin. Nggak bisa hmm, kayak jangan dulu deh sekarang hmm. gitu. Betul. Apalagi saingannya dikit kan Dan dari biasanya profesor. kalau kalau biasanya dari banyak rekan itu kalau ada yang langsung S2 dan S3 langsung. Untuk dari pendanaan profesor ini, Biasanya S2-nya mereka itu kayak LPDP atau normal lewat bukan pendanaan profesor, biasanya lewat LPDP beasiswa pemerintah. oh oke. Kemudian pada saat di sana kok misalnya profesor yang lihat potensinya penelitiannya untuk dilanjutkan ke S3 akhirnya ditawarin kayak gitu. Oh, oke. Atau Jadi nggak boleh ataupun main-main nih hmm, masternya. ataupun kalau nggak gitu ya dari kitanya sendiri. Ini saya bisa bilang, bisa cerita aja ke profesor-profesor sana. Saya pengen lanjut S3. Misalnya kalau ada proyek nggak, tanya ke dosennya ada proyek yang bisa saya join untuk S3, S3-nya ataupun bisa ngajukan sendiri, saya ada tema ini. Bisa nggak untuk S3-nya? Nah, kalau mereka merasa cocok dan mereka ada pendanaan ya bisa ditarik langsung untuk Oh, besok profesor mepet tuh. ya jadinya kita. Itu sering sekali, itu yang Hmm, paling saya tahu tuh Jepang Korea itu sering sekali kayak gitu. Jepang sama oke. Korea. Mungkin teman-teman yang mengincar atau mungkin malah lagi master di Korea sama Jepang bisa nih diterapkan triknya gitu. Apalagi kalau yang untuk teknologi karena kedua negara itu kan lagi Hmm. fokus banget untuk saingan teknologi ya. Kalau saintek sih prospeknya sangat Mm-mm, sangat tinggi. tinggi Cuman sih kalau pasti. sosum ya kita bisa katakan ya kita lebih harus berjuang lah cari kalau sosum gitu. Ya, but itu nggak ada salahnya juga kalau kita Iya, mepet at the very least. Kalaupun hmm, nggak dapat pendanaan profesor kan kita dekat dengan profesornya dan kalau memang hmm. sejalan nanti misalnya S3 lagi mau ke sana bisa dapat Iya, rekomendasi atau gak apa-apa. bahkan lanjut gitu kan. Jadi Kayak nggak ada Mister salah ya. Hakiki. Ya nggak ada salahnya kita deketin karena memang mungkin karena sosum mungkin profesornya belum dapat pendanaan untuk proyek apapun ya udah nggak apa-apa, kita pulang dulu, tunjukkan dia itikat atau niat memang mau S3. Siapa tahu nanti ketika setelah setahun atau 2 tahun baru ada kesempatan S3 bisa hubungi lagi. Nah, Keinget nih kan. Oh iya, ini eh, waktu itu pernah bilang ke saya eh, mau milih ini eh, gitu dihubungin. jadi kayak gitu. Dapet deh. Yeay. Kalau dari dokumen, dari segi dokumen nih, kok biasanya kalau S1 sama S2 kan agak pusing di masalah dokumen ya gitu. Hmm. Kalau dari segi dokumennya apa aja yang harus disiapin sih, Mister Hakiki? Kurang lebih sama, kecuali satu lagi yaitu research proposalnya aja sih yang membedakan. Cuman kalau yang S1 S2 kan nggak terlalu dibutuhkan ya research proposal, tapi kalau S2 S3 itu research proposal yang harus eh, apa namanya ditunjukkan. Itu aja sih Paling selain penting dari ya, yang paling penting itu sih. Selain itu sih kayaknya nggak ada yang jauh berbeda, semuanya sama dan kembali lagi pada persyaratan beda-beda itu ya, apa unifnya namanya, ya. univnya atau Mm-mm. beda-beda pendaftaran beasiswanya kayak gitu. Cuman yang pasti kalau kalau kita ngomong tentang persyaratan bahasa itu juga kurang lebih sama dengan S2. Cuman kadang-kadang ada beberapa jurusan dan berapa universitas yang mintanya agak tinggi, khususnya di writingnya itu. Berapa biasanya kalau boleh? Nah, secara rata-rata itu banyak-banyak sama, sekitar 6,5 minimal. Cuman ada beberapa Ah, yang minta 7 atau 7,5 iya, untuk iya. writing. Wah, Cuman ya, 7,5 bahkan. jadi kalau memang merasa kesulitan untuk memenuhi 7,5 ya cari aja universitas yang lain. Kayak Iya, gitu. bisa. Atau dari jauh-jauh hari ya siapin Hmm, ininya hmm, bahasanya, hmm, jangan mepet. Karena kan kayak gitu. sebenarnya kalau mungkin kalau dari 6 ke 6,5 Masih asal bisa. kita tekun tekun Hmm, benerin grammar, kita tahu formatnya, mungkin hmm, masih bisa tercapai. Tapi hmm, kalau udah sampai 7,5 berarti benar-benar udah harus advance writing hmm, kan ya. betul. Gitu. Dan memang Jadi kan emang harus kalau ya benar, dan apa? kenapa kok dinaikin, kenapa kok ditinggiin? Karena memang kan nanti Hmm? kita berkutat dengan writing terus.
Jadi Karena kan standarnya harus tinggi ya. heeh, Kalau heeh, nggak kan pusing nanti heeh. nulisnya nggak benar gitu. Cuman ya kalau kita ini berdasarkan pengalaman saya di universitas saya itu dulu ya anggap aja kita rating kita 6,5 lah, kita masuk batas minimal kayak gitu. Di sana itu ada fasilitas kok untuk kayak diskusi terkait dengan academic writing. Kayak mereka ada konsultannya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Jadi walaupun kita mungkin di batas minimal, belum tentu Hmm, kita nggak lolos ya. Bisa aja hmm, kan tetap lolos dengan baik. betul. Dan di sana kita bisa memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan Hmm, kita juga ya kan. betul, betul kayak gitu. Iya, iya. Oke. Terus mungkin ada tips-tips lain yang harus kayak aspek-aspek yang harus diperhatikan atau mungkin ada sesuatu yang harus kita hati-hati kalau mau ngambil PhD gitu. Biasanya kalau PhD itu pada umumnya itu mereka ngelihat pengalaman penelitian. Ya, pengalaman penelitiannya seperti apa. Tak kalian tuh dari apa namanya pihak swasta, pihak publik, maksudnya publik itu maksud kayak dari segi pendidikan sama pihak private yang dimana kalian kerja di company itu mereka tetap melihat pengalaman penelitian kamu seperti apa. Oh, Bukan berarti yang harus puluhan, enggak. Ya mungkin cukup dengan dua atau tiga minimal itu nggak masalah. mm, Seperti itu. Saya pun masuk ya dengan batas minimal terkait dengan pengalaman penelitiannya. Setidaknya menunjukkan bahwa kamu itu capable ya, bisa untuk menjalankan suatu penelitian. Bukan berarti oh, penelitiannya harus bagus banget, enggak. Yang penting kita punya pengalaman itu tadi. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau merasa takut, ya kita coba dari sekarang bikin penelitian dan mempublikasi penelitian kan nggak segampang. Jadi kita mungkin perlu siapkan ya kalau misalnya targetnya setahun sekali publikasi penelitian ya memang berarti jadi kan kita harus dari jauh-jauh hari kita persiapkan. Jadi nggak harus yang banyak mm, banget. Jadi ketika kalian mungkin melihat rekan-rekan atau orang-orang yang terima beasiswa S3 itu ada yang puluhan, ada yang bahkan sampai 50 penelitian dan lain. Nggak harusnya seperti itu. Banyak juga orang-orang yang keterima dengan dua penelitian saja, tiga penelitian saja, atau bahkan satu penelitian saja itu bisa. Karena kan nanti kan kita mm. kita kan dari kualitas tulisan kita itu kan nanti kan dilihat ya orang ini sejauh Iya, apa, sebagus apa academic writing itu tadi. Seperti sebagai patokan untuk mereka untuk bisa melihat ya kemampuan kita. Kayak gitu. oke. Yang penting kan juga nanti dengan penelitian yang walaupun cuma dua atau tiga itu kalau sejalan dengan profesornya Ya, tetap aja nggak bisa dapat masalah. kan. Ya, nggak Iya. masalah, nggak masalah. Jadi kayak gitu. Ya, itu terus kembali lagi tadi eh, itu ya yang harus perhatikan kedua yaitu masalah supervisor itu. Jadi kita jangan cari supervisor dulu, tapi kita bikin research proposal dulu. Oh, oke. Jadi Baru kita nanti bikin kita cari ya. yang sesuai dengan research proposal kita, profesor mana. I see. Jadi kalau untuk PhD itu agak sedikit kompleks untuk idealis ya, maksudnya sedikit kompleks idealis gitu. Misalnya, oh saya pengen S3 di misalnya Harvard, belum tentu penelitian kita itu ada yang cocok di Harvard, kayak gitu. Misalnya saya pengen di Oxford, belum Hmm. tentu ada profesor yang cocok dengan kita di Oxford itu. Jadi sebenarnya kalau masalah PhD itu peringkat universitas, kalau menurut saya pribadi sih nggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menemukan profesor yang memiliki ketertarikan topik yang sama karena mereka yang bisa membantu kita gitu. Oh, agak beda malah ya. Jadi lebih penting nama profesornya dibandingin nama Hmm. universitasnya sebenarnya kan. Ya kan bisa aja kan misalnya ada profesor ini ahli di bidang A tapi dia ngajar di universitas yang mungkin peringkat 120 misal di dunia kayak gitu nggak Mm-mm. masalah karena PhD kan kita tujuannya untuk memperdalam ilmunya kalau kebetulan dia di peringkat 5-10 besar dunia ya ya bagus gitu kan ya tapi kalau enggak ya ini nggak menjadi masalah. Wah, ini sebuah tips yang sangat berharga nih. Apalagi kan kalau di sarjana sama di S1 sama S2 biasanya ngelihatnya, wah univ ini, wah univ itu. Kalau ini lebih ke, wah profesor itu gitu ya. Jadi Ya ada ya mendingan kita nyari yang benar-benar sesuai daripada mungkin kalau emang kita mau ngincar, kayak oke aku mau masuk Harvard nih hmm, di S3 gitu. Dari sekarang kita harus cari tahu berarti ya dia hmm, fokusnya kemana sih? Apakah hmm, sesuai dengan ketertarikan hmm. kita? Kalau emang kita mau fokus ke univnya, ya berarti kita harus menyesuaikan dengan riset mereka. Tapi kalau kita punya ketertarikan sendiri, ya jangan dipaksain gitu kan berarti ya. Ya betul betul jadi memang ya itu tadi
apa namanya, karena sekali lagi kita fokusnya ke ilmunya bukan ke jadi kadang-kadang kan kita pas kita S1 S2 kan kadang kita sering melihat namanya orang nih, oh jadi buat referensi, oh cari aja orangnya di mana, oh ada orangnya di Oh, sini, kayak gitu. Terakhirnya kalau oh bisa itu sih cocok bagus ya kita banget. ngubungin. Jadi memang itu sering sekali ya kita kan pas kita ngerjain skripsi, tugas apapun, tesis, terkadang kita sering melihat nama orang. Akhirnya pas mau nyari S3 ini kok penelitianku tuh sering sering ada orang ini, dia siapa? Oh dicari ternyata dia pengajar juga di Universitas Alfa misalnya. Ya udah. Oh, wah, satu lagi tips yang berharga nih dari Mister Hakiki. Jadi sesuai dengan yang sering kita cari aja ya, jangan takut untuk mendekati walaupun selama ini kita cuma tahu dia dari tulisan-tulisan dan jurnalnya dia. Gitu. Oke, I think it's a very fruitful discussion, Mister Hakiki. Terima kasih banyak udah berbagi. Ada beberapa hal yang tadi mungkin nggak diketahui banyak orang ya, kayak misalnya mepet ke profesor buat dapat pendanaan atau tentang rankingnya itu, gitu. Mungkin yang kalau saya summarize tadi yang penting diperhatikan kalau kita mau PhD, first, nggak harus selalu peneliti atau pengajar ya, tergantung Ya, kebutuhan. betul. Untuk persiapannya, yang mungkin kalau sebelumnya kayak kita fokusnya ke pengalaman ini itu, kalau ini lebih kedua ya berarti penelitian kita, jadi Ya, pengalaman penelitian sama supervisornya gitu. Jangan lupa juga beberapa dokumen lain seperti tes bahasa ya. Kalau pasal. misalnya nggak memenuhi standar, tetap aja kan kejegal di sana nggak enak. Jadi siapkan dari jauh-jauh hari juga. Apalagi kadang ada yang standarnya tinggi, sampai Hmm. 7,5 untuk writing gitu. Oke, I think that's all. Terima kasih banyak udah mau berbagi, Mr. Ya, Hakiki. sama-sama Mr. Ya, Isyaki. semoga ini bermanfaat untuk kalian semua yang Ya, menonton. Don't ya. forget to like, comment, and subscribe ya. Kalian bisa tinggalkan komen, bisa tanya-tanya juga ke Mr. Hakiki, nanti dijawab oleh admin kita. Kita tanyain ke Mr. Hakiki. Dan juga kalian yang mau mock test IELTS bisa silahkan tinggalkan komen dan kalian bisa dapatkan secara gratis loh. Okay, that's it for today. See you next time. Oke, Bye-bye. bye-bye.